Hai, kembali lagi di Akhirnya Ngerti. Setelah mencatat pengeluaran harian dan bikin laporan bulanan di part sebelumnya, sekarang kita akan bahas sesuatu yang lebih strategis lagi, yaitu memprediksi masa depan keuangan dan dana darurat. Dengan Excel kita bisa membuat grafik tren, melakukan forecasting, bahkan merencanakan dana darurat, bonus tahunan, hingga simulasi pensiun. Ini penting banget buat kita yang mau mengelola keuangan dengan lebih bijak. Yuk, langsung aja kita mulai. Langkah pertama adalah memahami pola pengeluaran kamu selama beberapa bulan terakhir ini. Nah, dari sini kita bisa memprediksi tren untuk membantu perencanaan keuangan teman-teman. Langkah-langkahnya yang pertama kita buat dulu nih rangkuman data bulanan. Jadi ambil data pengeluaran bulanan kita dari pivot table yang udah kita buat di part sebelumnya. Kemudian tambahkan kolom untuk rata-rata pengeluaran per bulan. Oh ya teman-teman, kalau bisa nih, kan ini dari part 1 sampai part 4 semuanya nyambung ya teman-teman. Kalau bisa ini teman-teman buat di dalam satu file yang sama tapi dibedakan sheet-nya aja. Kenapa? Karena ini nanti akan teman-teman lihat link yang kita butuhkan untuk nanti di part 5. So, tunggu aja. Kita lanjut dulu. Oke, ini nanti visualisasinya tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian baru nih kita buat grafik trennya. Jadi kita blok data tanggal dan rata-rata pengeluaran, terus kita buat deh grafik garisnya. Caranya gimana? Kita klik insert, kemudian kita pilih line chart. Oke, setelah kita pilih nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita buatlah yang namanya forecasting dengan faktor musiman. Caranya gimana? Kita tambahkan dulu kolom prediksi pengeluaran bulan depan, termasuk bonus tahunan, THR, atau pembayaran besar seperti misalnya teman-teman harus bayar PBB dan lain sebagainya. Nah, kita bisa gunakan rumus sama dengan pengeluaran bulanan ditambah bonus tahunan ditambah THR dikurang pajak kendaraan. Nah, untuk prediksi lebih lanjut, nah kita bisa pakai rumus sama dengan forecast. Kita buka tutup kurung ada month, bulan, kemudian range pengeluaran dan range tanggal. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan semua itu, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, dengan grafik dan prediksi ini, kita tuh bisa lebih siap menghadapi pengeluaran besar atau menyusun anggaran untuk masa yang akan datang. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana menghitung dana darurat yang ideal dan merencanakan tabungan pensiun. Oke, langkah-langkah yang pertama kita menghitung dana darurat dulu. Dana darurat ini idealnya 3-6 kali pengeluaran bulanan. Nah, kita bisa gunakan Excel untuk formula sederhana di Excel ya untuk menghitung caranya pengeluaran bulanan dikali 3 atau pengeluaran bulanan dikali 6. Terserah teman-teman mau pakai yang mana, 3 bulan dulu, 4, 5, 6 terserah. Yang penting tuh ya minimal 3 bulan. Kemudian kita tambahkan kolom dana terkumpul untuk melacak progresnya. Nah, setelah itu kita hitung deh target pensiun dan dengan bonus tahunan kita. Kita gunakan fungsi FV atau future value untuk menghitung nilai masa depan dari tabungan pensiunnya kita. Jadi caranya sama dengan FV, kemudian kita buka tutup kurung bunga tahunan, kemudian durasi tahun, tanggal tabungan bulanan kita berapa, setelah itu kita masukkan. Terus kita tambahkan komponen bonus tahunan untuk simulasinya. Sama dengan FV, buka tutup kurung bunga tahunan, durasi tahun, tabungan bulanan, atau bonus ya dikali 12. Karena kan biasanya bisa aja 12 kali. Oke, nanti teman-teman tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, dengan perhitungan ini kita bisa memastikan dana darurat dan rencana pensiun kita sesuai dengan target. Oke, terakhir nih, kita buat simulasi perencanaan keuangan untuk berbagai skenario. Seperti menambah pengeluaran, misalnya kita mau nambah pengeluaran untuk sekolah anak, karena anak kita udah mau sekolah nih, atau anak kita yang besar udah mau ikut kursus yang lain misalnya. Nah, ini kita bisa masukin skenario-skenario ini. Langkah-langkahnya kita buat dulu tabel skenarionya teman-teman. Jadi tambahkan kolom untuk variabel seperti misalnya les tambahan, bonus tahunan, uang masuk sekolah anak, pajak kendaraan dan lain sebagainya memang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian tambahkan kolom hasil akhir tabungan. Oke, nanti kalau teman-teman sudah tambahkan, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian kita gunakan what if analysis. Pakai fitur what if analysis ini untuk melihat dampak dari berbagai skenario yang udah kita buat tadi. Kita klik what if analysis, kemudian kita pilih data tabel kita.
kita masukkanlah variabel seperti pengeluaran tambahan atau bonus dan lain sebagainya ke dalam pilihan kita tadi. Oke, kalau teman-teman udah pilih, nanti hasilnya akan jadi seperti ini nih tampilannya. Nah, simulasi ini membantu kita untuk memilih strategi terbaik untuk menyeimbangkan pengeluaran besar kita dan tabungan. Gimana? Akhirnya ngerti kan cara memprediksi masa depan keuangan dan membuat rencana dana darurat serta pensiun? Semua langkah ini bisa kamu gunakan untuk menjaga keuangan tetap aman dan stabil. Jangan lupa di like, share, and subscribe kalau video ini bermanfaat. Di episode terakhir kita bakal bikin master template keuangan yang mengintegrasikan semua fitur dari episode-episode sebelumnya. Keren kan? Oke, jadi sampai jumpa di Akhirnya Ngerti. Bye!